Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah ya. Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Tetapi marilah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk di dalam doa supaya ibadah ini dipimpin oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang ada di surga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada sore hari ini Engkau telah pimpin kami sebagian anak-anak-Mu untuk datang di tempat ini Tuhan. Walaupun dengan cuaca yang kurang bersahabat, tetapi Engkau Tuhan senantiasa telah menyertai, memberi kekuatan kesehatan bagi kami. Walaupun kami sebagai kaum manusia, tetapi Engkau tahu kerinduan kami, semangat kami untuk kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mau pimpin setiap kami, supaya kiranya kami boleh ada di dalam pimpinan Roh Kudus saja Tuhan. Dan Roh Kudus menguasai ruangan ini. Kiranya Engkau mau tolong supaya ruangan ini hanya ada hadirat-Mu yang ada di tengah kami. Saat kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Itu juga Engkau hamba-Mu Bapak, jalan yang sudah Engkau persiapkan nanti Engkau sendiri yang urapi dengan kuasa-Mu, hingga kami pulang tidak dengan hati yang kosong, tapi penuh dengan sukacita daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan siap memuliakan Engkau, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Tuhan masih semangat? Kok bempem? Masih semangat ya, walaupun ini tadi dingin ya, udara yang ekstrim ya, sangat ekstrim ya. Tetapi mari jangan padamkan roh kita. Kita harus tetap memuji Tuhan ya. Mari kita nyanyi satu pujian, bahwa kita satu pujian dengan judul bahwa hanya Yesus ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus yang pesona.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Semua ya. Kalau kita sekali kenal Yesus, kita tetap Yesus. Jangan kita lagi menoleh ya ke yang lain ya. Berarti yang satu pengakuan kita bahwa kita tetap cinta Yesus. Karena kita sudah memilih sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita nyanyi satu pujian lagi dengan judulnya Ku Tetap Cinta. Ya, ku tetap cinta. Cinta siapa? Cinta Yesus ya. Tuhan. Walau
cinta Tuhan, kalau kita tetap mengasihi Tuhan, pada sore mari kita naikkan puji-pujian, kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Ada satu pujian, Dialah segalanya. Ya, karena Tuhan adalah segalanya bagi kita. Mari dengan sukacita kita nyanyi pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sudah bisa ya. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ini mau saksikan sedikit ya. Di waktu pagi jemput kami memang ada trouble kendaraan ya. Untuk sedikit. Tapi ya puji Tuhan ya. Karena untuk berdoa. Tapi saya sempat saya minta bantuan mungkin ditonton di jalan Tuhan ya. Betul-betul fokus ya Tuhan untuk kelancaran dimanapun berada ya. Terima kasih. Puji Tuhan, walaupun ada kendala-kendala ya, tadi soal kendaraan, tetapi Tuhan itu baik kembali ya. Tuhanlah segalanya bagi kita. Mungkin ada lagi satu yang mau bersaksi.
Oh, saya kira cukup ya. Nanti boleh sambung untuk minggu depan, untuk hari Rabu ya. Puji Tuhan, mari kita nyanyi satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Nyanyi satu pujian yaitu beriku hati baru ya, supaya Tuhan memberi hati baru bagi kita di saat kita menerima firman Tuhan.
surga, Engkau baik buat kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, pasti ada berkat, pasti ada pertolongan, pasti ada kekuatan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Kami buka hati buat firman-Mu Tuhan. Biar firman Allah menjadi pedoman, menjadi kekuatan, dan menjadi dasar kehidupan kami, supaya kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu ya, khususnya Pak Wijaya. Terima kasih buat kepercayaannya untuk saya melayani pada kesempatan hari ini ya. Kalau saya berjumpa dengan Bapak Ibu sore ini seperti reuni ya. Kita pernah ada di Blimbing, di MCT ya. Dimanapun kita berada. Tes. Dua tes. Tes 1, 2 ya. Puji Tuhan. Saudari berkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita akan sekali lagi terima kasih buat Pak Wijaya ya untuk kesempatan ini belajar firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan Alkitab atau firman Tuhan, itu kalau Alkitab menceritakan seseorang ya, tokoh atau satu kelompok orang atau bangsa, kalau yang baik ya diceritain kebaikan-kebaikannya supaya kita belajar dari mereka. Tapi juga kalau yang nggak baik, yang jahat ya, yang rusak, yang jatuh juga dikasih tahu ya, supaya kita belajar jangan seperti mereka. Nah, di kesempatan sore hari ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, ada jemaat di dalam Alkitab ini. Dia punya dua sisi ini, ada baiknya, ada nggak baiknya. Dan kita akan lihat dulu yang baiknya ya, nanti di bawahnya nggak baiknya. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dan kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah ya. Nah, kalau kita lihat pembacaan di awal ini, ada pujian ya, ada pernyataan dari Yesus kepada jemaat di Efesus. Baik-baik saudara, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat Efesus ini bukan jemaat biasa saudara, jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang kalau kita lihat sisi yang ini jadi contoh bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Semua kebaikan ada di jemaat ini ya saudara, jemaat yang luar biasa saya katakan tadi ya saudara. Apa yang dikerjakan oleh jemaat ini? Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, jemaat ini dimulai oleh Paulus, oleh Timotius, oleh Apolos, oleh Priscilla dan Aquila, juga oleh Yohanes. Jadi orang-orang hebat ada di sana. Nah, kita lihat saudara, kita lihat apa yang dikerjakan oleh jemaat ini. Jemaat ini dipuji Tuhan karena beberapa hal ya. Di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang giat, jemaat yang suka bekerja keras, jemaat yang nggak mengenal lelah. Ya, hujan-hujan gini enaknya ngapain di Bapak Ibu? Tidur. Atau ya duduk di teras-teras lihat hujan sambil minum kopi ya. Tapi saudara ada di sini untuk Tuhan, amin.
Nggak semua orang bisa kayak gini loh saudara ya. Nah, saudara harus setia ya. Dimanapun Tuhan percayakan saudara berbakti, melayani dengan sungguh-sungguh ya. Bukan untuk Pak Wi ya, bukan untuk pimpinan, bukan untuk siapa, untuk Tuhan kepala gereja yang sore ini ada di tengah-tengah kita. Tuhan gak kelihatan, tapi dia lihat Bapak Ibu. Hal sekecil apapun. Sekali orang begini, aduh enak ya jadi pendeta, kok saya pendekar. Pendek dari kekar gitu. Gak perlu banding-bandingkan dengan orang lain. Ada yang dipakai di sini, ada yang dipakai di depan pintu, ada yang dipakai tadi kok ada bawa makan-makanan tadi ya, saya lihat. Ya masak-masak, itu semua untuk Tuhan, amin saudara. Apapun talenta yang Tuhan percayakan, jangan pilih-pilih, kerjakan saja dengan baik saudara. Ya, karena saudara cinta sama Tuhan Yesus. Ya, kerjakan dengan segenap hati. Waduh, lagi-lagi saya yang masak, lagi-lagi saya yang ini, asal-asalan, akhirnya keasinan makanannya. Lakukan dengan baik saudara. Apa yang sudah kerjakan itu jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi gak perlu banding-bandingkan diri ya. Wah itu pelayanannya lebih terkenal, lebih hebat, lebih mulia. Di hadapan Tuhan gak ada mulia-muliaan. Dia artinya gini, saudara ngepel gereja, ngepel rumah Tuhan, sama khotbah itu bersama di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu manusia. Setia aja saudara. Ya, ada upah yang Tuhan sediakan ya. Bagi setiap kita, upah di bumi juga di sorga. Saudara nanti pakai mahkota, ya ada kemuliaan. Jadi nanti sana beda-beda, rumahnya juga beda-beda. Makanya sekarang ya setia. Saudara mungkin sekarang nggak punya rumah, nggak apa-apa. Ada rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di sorga. Bagus rumahnya saudara. Lantainya dari emas. Sekarang ibu-ibu pakai emas aja dalam jalan beda-beda. Oh haleluya. Wah saya pernah lihat itu ibu-ibu di gereja emasnya serenteng saudara. Ya haleluya dia apa cuma kaget. Jadi ya itu emas yang dipakai aja kita udah bangga, pakai kalung ya ibu, pakai gelang, jalannya udah beda. Di sana emas injek-injek saudara, lantai dari emas, ya. Dari mutiara, dari permata-permata yang mahal-mahal. Di sini rumah kita dari tembok, sebagus-bagusnya rumah, lihat di Villa Tidar, di Araya, tetap dari semen, dari tembok saudara. Enggak ada saya pernah lihat rumah itu dari emas, dari permata saudara. Jadi di bumi ini terbatas. Itu sebabnya saudara setia lakukan yang terbaik. Rumah saudara sedang dibangun oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ada istilah gini, dia dipanggil Tuhan ya. Ada istilah rumahnya sudah selesai. Kalau saudara belum selesai rumahnya, dia nggak dipanggil-panggil. Ya saudara, kita akan datang ke surga. Siapa di sini mau percaya masuk surga? Amin. Amin. Siapa yang mau duluan? Nggak ada. Kalau ditanya duluan nggak mau ya, walaupun sudah usia. Di sini siapa yang paling tua usianya? Kepala 8, iya 8, 9 ada? 8 ya, ada ya. Kok saya nggak lihat ada ibu dulu siapa ya? 82 sekarang ada nari ya. Yang rumahnya dekat itu loh, bimbing dekat rel. Rahel itu juga ya. Masih sehat ibu ya Rahel ya. Lama gak jumpa ya. Jadi dengan apa ya perbedaan usia kita ya nggak masalah ya. Jangan waduh. Orang udah tua bingung apa caranya nih, udah keriput, udah rambut putih, akhirnya ya disemir rambutnya, nggak apa-apa ya. Tapi saudara nggak digendong Tuhan loh, ya nggak tetap digendong sih. Karena ada dibilang sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia dan aku menggendong engkau. Jadi jangan takut nggak digendong enggak sih. Maksudnya nggak begitu, artinya kita terus bersandar sama Tuhan ya. Tuhan adalah pertolongan kita satu-satunya. Lakukan dengan baik. Apapun dipercayakan oleh pendeta saudara, pimpinan saudara, jangan aduh malas-malas, ogah-ogahan ya, enggak setia ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, saudara, jemaat ini pun tekun dikatakan dan tetap sabar dan derita ya, oleh karena nama Tuhan. Ada tantangan saudara. Di Efesus ini ada 70 pengajar sesat. Ngeri enggak saudara waktu itu ya? Jadi mereka ini Kristen, terus ada lagi 70 ajaran aneh-aneh. Jadi bisa terombang ambing ya, bisa bingung. Kalau saudara Bapak Ibu buka YouTube, banyak kan pengajaran aneh-aneh. Yang terakhir dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ngeri ya. Makanya hati-hati ya. Apalagi kemarin waktu masa pandemi kan saudara banyak lihat di ini kan ya. Ibadah apa jalannya? Streaming. Zoom ya, iya streaming. Dan banyak orang bisa terkecoh. Kalau dasarnya nggak kuat, waktu pendeta itu bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa. Dia Tuhan, dia manusia, dia pun Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan.
Dia gak pernah berubah. Amin, saudara. Orang mulai ragu-ragu. Ada mahasiswa teologi dari NTT. Waktu dia berangkat ke Jakarta, dia bilang, Yesus hebat, Yesus luar biasa, aku cinta Yesus. Dia sekolah Alkitab selama 3 tahun, 5 tahun. Dia pulang kecewa. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Ngeri gak, saudara? Dia dapat ajaran apa di sana? Nah, saudara boleh belajar Alkitab, boleh belajar firman Tuhan. Dari mana? Makanya hati-hati baca-baca buku, lihat-lihat YouTube, hati-hati ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kalau ada yang bingung, masih bingung-bingung, tanya sama gembala, saudara, sama pendeta, ini gimana nih? Kok ajarannya seperti ini? Nanti bapak gembala akan luruskan. Jadi, saudara, ini ajaran terjadi pada masa itu berat. Terus mereka ada dibawa ke kekaisaran Romawi. Mereka harus menyembah patung kaisar. Jadi harus menyembah, siapa yang tidak menyembah patung akan dibunuh, akan dianiaya. Berat tantangan mereka pada waktu itu. Tapi mereka tetap bertekun, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Sekarang orang baru hujan aja udah malas ya ke gereja. Waduh, gerimis. Waduh, hujan ya. Kenapa kebaktian? Hujan ya, atau apa? Saudara, mari apapun selagi kita masih sehat, kuat, datang ke rumah Tuhan ya, untuk kita berbakti. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, nanti waktu saya habis, wah ini keluar ini, biaya dan sebagainya. Tuhan ganti loh, saudara. Amin ya. Diganti setiap pelayanan kita. Jadi jangan hitung-hitungan. Nah, mereka ini waktu itu juga ada dewi, namanya Dewi Diana atau Artemis. Jadi di sana mereka nyembah ya, patung-patung dewi ini, saudara, sesembahan mereka. Nah, orang Kristen waktu itu tantangan ya. Dan ada pelacur bakti. Pelacur bakti ini maksudnya apa? Ada 1000 pelacur yang mereka sediakan bagi orang yang menyembah dewi ini. Nanti mereka boleh, maaf bicara, berhubungan seks dengan wanita-wanita, tidak perlu bayar ya. Pelacur bakti yang menyerahkan hidup mereka untuk dewi-dewi mereka. Nah, saudara, ngeri ya. Waktu saya pelayanan di Prigen, Tretes, nah ini kan daerah dingin, saudara ya. Saya setelah khotbah, ibu gembala lagi, saya sama istri saya ikut ya. Istri saya waktu itu pas hamil anak kami yang kedua, akhirnya dipanggil Tuhan, aminkan dulu. Nah, kami berangkat, diajak makan di atas. Itu tengah jalan, saudara, rumah perempuan, ya, maaf bicara, pakai bajunya mini, transparan, menghadang mobil-mobil yang lewat. Kami juga ditawarin, ayo Pak, mampir. Darah Yesus, Tuhan tolong. Ya, digoda-goda, saudara, sama perempuan-perempuan di jalan. Nah, banyak yang terpikat. Nah, saudara, ada pendeta iseng kesana sama temennya. Ada mobil, langsung dihadang sama perempuan-perempuan ini. Hei, mari mampir ke tempat kami. Langsung pendeta bilang, kami pendeta. Langsung dijawab sama perempuan, pendeta dapat diskon Pak, katanya. Untuk pendeta gak katut. Nah, dapat diskon, dapat potongan harga maksudnya. Nah, teman saya itu khotbah di gereja di sana, gereja yang lain ya, bukan tempat saya khotbah. Waktu dia khotbah di hari Minggu, dia khotbah di situ bawa pelajaran tentang gini, jangan berzina. Sementara dia khotbah, ada seorang bapak maju dari belakang, langsung ngamuk, hei berhenti, jangan khotbah seperti itu di sini. Dia ambil kertas makalahnya, sobek-sobek, ya, tidak boleh. Bingung teman saya, aduh khotbah apa lagi? Karena tidak boleh bicara perzinahan. Ya, orang-orang itu malam Minggu berzina, hari Minggu bertobat datang di gereja, nanti hari Sabtu berzina lagi, ngeri kan? Dari luar kota ya, karena daerah situ Prigen, Tretes ya, tempat seperti itu. Nah, saudara, ini tantangan bagi jemaat Efesus pada waktu itu. Bagaimana mereka itu supaya kuat? Ada godaan-godaan, saudara. Ya, godaan itu macam-macam ya. Apalagi pria-pria ya, dan saya kira wanita juga. Dari HP ini, saudara, bisa ada dosa ya, saudara ya. Bukan hanya firman, terus saudara banyak hal yang dapat kita dapatkan di sini, hal yang baik, hal positif, hal membangun. Tapi juga dosa ada di sini, saudara. Tawaran-tawaran yang menggiurkan ya, supaya kita tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, inilah kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Nah, kemudian jemaat ini tidak mengenal lelah, artinya mereka tidak bosan, nggak jenuh, nggak apa ya, dengan hal-hal yang mereka lakukan. Kejenuhan bisa terjadi atas kita, ya. Ada orang bisa jenuh berdoa, jenuh baca firman, jenuh beribadah. Namun saya percaya
Jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang setia. Amin. Ya, tidak mengenal lelah, sukacita. Jadi ibadah itu menjadi sukacita, saudara. Daud berkata, waktu dia ada di pelataran menjelang dalam rumah Tuhan, aku bersukacita ya ketika aku mau masuk di rumah Tuhan. Masih di jalan. Tadi saya nunggu di itu Pak, di mobil. Saya kan di mana gangnya nih ya? Kan masih hujan. Udah saya sambil diam gitu ya, lihat-lihat ya sambil apa? Karena nyampe kecepatan. Jam 4:04 kali. Pikir saya nanti jam 4:05 kurang 1/4 dan saya akan jalan cari. Kayaknya ini gangnya tak ini. Yang ini tuh tadi udah kelewat sedikit ya. Saya di situ ya sambil buka-buka HP. Nggak lama ada mobil masuk seret sebelah saya. Ternyata Pak Wijaya. Wah, puji Tuhan, Tuhan atur. Gitu hal sederhana, saudara. Bukan kebetulan. Sehingga saya nggak kebingungan kan. Coba saya masuk sendiri kan nyari-nyari mana nih selamat. Nah, saudara. Jadi segala sesuatu Tuhan atur dalam hidup kita. Amin. Saudara ketemu orang, saudara ke siapa, itu hari-hari ini Tuhan bisa buat gitu bagi kita. Ya, berkat-berkat datang dan sebagainya. Tuhan bisa atur sempurna. Jadi jangan pakai cara sendiri untuk diberkati, untuk dipakai Tuhan. Semua ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kalau Dia mengangkat, saudara, gak ada yang bisa merendahkan. Tuhan menerima kita apa adanya. Kalau ada orang cari muka, cari perhatian, gak perlu, saudara. Ya, sama pendeta, sama siapa. Daud bilang, peninggian itu bukan dari timur, dari barat, dari mana, bukan, tapi dari Tuhan yang angkat dia. Dia hanya gembala domba cuma 2-3 ekor dan masih kecil-kecil dan dibutuhkan ekstra ya kesetiaan, ketekunan, dan Tuhan angkat dari padang dan menjadi gembala Israel. Saya percaya setiap kita bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan saya lemah, saya nggak bisa, saya sudah usia, udah tua, enggak. Dalam segala usia Tuhan bisa pakai. Saudara bisa menjadi seorang pendoa di rumah, bisa mungkin menguatkan rekan-rekan saudara, bapak ibu yang lemah lewat WA, lewat bicara saudara supaya mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Mari bertekun, tetap setia. Saudara, yang terakhir, jemaat ini melawan. Tadi saya sudah singgung ya, penyesatan. Ada rasul, nabi palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ya, yang menyimpang dari kitab suci. Mereka luar biasa dan mereka tidak kompromi dalam hal ini. Mereka jaga kebenaran yang murni ya, supaya mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Itulah beberapa hal yang baik yang saya sampaikan di bagian ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang Yesus katakan. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, saudara perhatikan. Kan tadi baik-baik, bagus-bagus nih pekerjaannya, hebat-hebat. Tapi kok kenapa dicela? Kalau di hadapan manusia, yang tadi itu waduh, hebat, top, saudara. Pasti semua akan memuji. Wah, saudara ke gereja, saudara pelayanan, ya saudara apa, song leader apa. Kan orang-orang yang lihat ini, oh hebat ya, bagus ya pelayanannya. Nah, kadang kan orang nggak paham, nggak ngerti. Dan Tuhan Yesus tahu kedalaman hati kita. Bagaimana kita melayani banyak hal, ya di gereja atau di mana kita ada. Tapi akhirnya Tuhan bilang, aku mengecam. Tapi sebelumnya dipuji. Tapi namunnya nanti gini kaitannya ya. Tetapi ya, hebat pelayananmu, bagus yang kau kerjakan. Namun, tetapi, nah gitu. Terus apa yang kurang? Nah saudara, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan, nah di sini letaknya, meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat ini pada waktu itu 40 tahun sebelumnya dibangun, dimulai oleh Paulus. Tadi saya sebutkan lagi ada Apolos dan sebagainya. 40 tahun awal sebelum itu ya, saudara, mereka setia, mereka hidup di dalam kasih. 40 tahun kemudian mereka merosot kasihnya. Nah saudara, artinya apa? Mereka tidak lagi melayani dengan kasih. Saudara, Yesus kecam. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih kita ya saat kita menerima Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, atau saudara di awal hidup saudara pelayanan kepada Tuhan. Nah dulu, saudara ingat ya kapan saudara pertama-tama saudara ke gereja, kenal Tuhan Yesus, bertobat, ya pasti punya ya masing-masing. Nah, saudara tarik ke sini, udah berapa tahun saudara ikut Tuhan Yesus? Ada yang sudah 50 tahun? Tentu ada ya yang saudara jalan.
Nanti ada yang 50, ada 30, ada 20. Nah saudara ukurlah masing-masing. Dari tahun-tahun yang dulu itu, sekarang gimana kasih kita sama Tuhan? Nah itu. Tadi lagu-lagunya nggak kebetulan ya, banyak cinta, kemudian cinta dan sebagainya. Sampai lagu tadi seperti salah itu loh. Ya ibu itu kalau diganti kan tadi, apa namanya? Cinta. Bukan, kayak ibu bilang kan Beriku hati baru, tapi munculnya kan ini, munculnya ya kan ibu maunya beriku hati baru, munculnya beriku hati seperti hatimu. Dan cocok sama firman tadi. Jadi seperti salah tapi kan kayak meneguhkan gitu. Kebenaran firman kita memiliki hati seperti Yesus. Nah saudara, Tuhan mau kita kembali kepada cinta mula-mula ya. Dimana kita berapi-api, kita melayani, kita semangat ya. Artinya kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu saudara. Nah ini gimana dasar kasih kita? Ada orang melayani karena apa? Karena kewajiban, karena jadwal, karena memang hari ini hari Sabtu ya Pak. Hari Sabtu jam segini saya ada di sini. Hari Rabu harus ada di sini. Di jam-jam tertentu saya hari Minggu harus ada di gereja. Itu namanya sebenarnya rutinitas, kebiasaan, ya kewajiban, bahkan agamawi sudah bisa. Agamawi kan gitu, tuntutan agama bahwa saudara hari Minggu harus ada di gereja. Ya, selebihnya saudara ada di mana? Tapi hari Minggu adalah hari Tuhan, ada di gereja. Artinya gereja hanya memenuhi di mana sebagai orang Kristen. Nah, tidak saudara. Tuhan mau sebagai jemaat saudara pengikut Tuhan, ya anak Tuhan harus punya kasih mula-mula. Nah, kasih kepada siapa? Efesus 6 ayat 24. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Nah ini loh kita. Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ini kalau dalam terjemahan lain, kasih yang tidak padam, kasih yang tetap menyala-nyala. Nah ini yang Tuhan mau, enggak padam kasihnya. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, ya ikut Tuhan dengan tidak kasih, ya sia-sia semuanya. Dan kita lihat ayatnya. Jadi saya bilang ya percuma ya. Kemudian kasih kepada siapa lagi? Tadi kasih kepada, ini jemaat Efesus awalnya gini, bagus. Kasih kepada sesama, Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah ini saudara. Jadi mengasihi Tuhan, berarti kan bentuk salib ya. Vertikal, horizontal. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi sesama, ya sama ya. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu berkata yang penting saya cinta Tuhan, yang penting saya mengasihi Tuhan. Kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, barang siapa mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi saudaranya. Itu 1 ya. Ayat 20 bilang gini, ayat 20. Ayat 20 bilang gini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan ini aja kita nggak mengasihi. Paham saudara ayat itu ya? Ya nggak kelihatan. Bagaimana saya cinta engkau tapi kita nggak lihat Tuhan, ya. Nah, sedangkan yang kelihatan ini kita abaikan. Nah, Tuhan mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Jadi kasih itu kan dibuat-buat. Saudara bisa berkata, oh shalom, puji Tuhan, lama gak jumpa, kangen. Tapi kalau kita masih ada apa? Mungkin kebencian, kepahitan, sakit hati, belum ada pemberesan, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, ingat gak waktu ayat di Matius 4 ayat 23? Apabila engkau mempersembahkan korban, nah gini ya, saya contohin Bapak Ibu ya. Apabila engkau mempersembahkan korban, ini misalnya altar apa? Atau ginilah ya, mempersembahkan korban. Kemudian saat kau sedang berjalan ingat akan saudaramu, oh iya ya nggak beres ya, ada kepahitan, ada perlu mengampuni atau gimana, ada ganjalan. Tuhan bilang taruh dulu persembahanmu. Jadi jangan taruh di altar ini. Taruh dulu berarti taruh ya. Nah, bereskan dulu. Maaf ya, main saya salah ngomong atau udah lama kita tidak bicara, lecapin saya, mengampuni atau sebaliknya. Baru Tuhan bilang ambil persembahanmu, baru bawa sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen udah ada pesan gitu, tetap aja. Iya Tuhan bilang taruh dulu. Kamu masih ada sakit hati? Enggak Tuhan, pokoknya saya mau beri persembahan sama Tuhan. Ya percuma saudara, ditolak sama Tuhan. Apapun persembahan saudara, banyak, hebat, besar, tak terbatas. Tapi selama hati saudara masih ada ganjalan kepada siapapun,
mungkin di keluarga ada yang tidak mengampuni istri, tidak mengampuni suami, padahal masih tinggal sama-sama. Itu ada loh saudara. Ya, bisa tempat tidur, bisa kamar, akhirnya satu di ruang tamu, satu di kamar, tidak rukun lagi, masih tinggal satu rumah. Tapi kan percuma saudara, sudah tidak menyapa. Ada suami istri bertahun-tahun tidak menyapa sampai dipanggil Tuhan. Jadi mereka buat kesepakatan, sudah pernah dengar dari teman saya, karena teman saya ini saudaranya yang kayak gitu. Sekarang kita buat perjanjian, kita nggak boleh bicara, tapi taruh papan tulis putih. Mama kalau perlu apa-apa tulis, papa kalau perlu apa-apa tulis. Oke. Si istri, suami, Ma, saya lapar. Waduh, tulis langsung istrinya, masak sendiri. Nama parah ya, nama sakit hati. Akhirnya ke warung. Saya punya saudara kaya, ya, satu rumah di Malang. Tapi sama suami istri jarang ngomong. Sekali ngomong, saudara, misalnya itu kok gini apa ya, kok ini apa gitu, sederhana ya, kok belum disiram atau pohon, langsung ini berantem selalu. Akhirnya suami ini ditinggal di pos, saudara. Pos sampai bapak-bapak itu loh, di pos Hansip, jarang pulang. Jadi kalau pulang gitu, saya udah tidur belum ya, baru masuk. Nanti bangun, istri masih tidur keluar. Udah karena anaknya udah besar-besar, udah kaya. Kasih udah lumayan gede, ditinggal 2 orang. Dan tidak pernah berkomunikasi. Suami nggak betah, karena mungkin istrinya cerewet ya, atau gimana. Ya, sudah dikasih. Jadi seperti itu ya. Nah, tidak ada lagi komunikasi. Nah, itu tadi tulis lagi suaminya. Ma, aku mau ngantar anak sekolah. Ya. Antar aja. Tulis gitu ya. Jadi gak ada kasihnya sama sekali. Suatu saat ya, kalau ini kisah lain ya, hampir. Nah itu kayak gitu juga, tapi itu pesan-pesan. Ma, besok pagi saya jam 3 harus sudah ada di bandara, bangunin. Nanti terlambat pesawat, harus ke Surabaya, tulis. Wah, langsung lihat suami istri lihat, langsung ditulis. Oke. Nah, pas pagi-pagi bangun kalau mereka terlambat, sudah jam 5. Langsung dia akhirnya ngomong. Ini kesalahan gue bukan yang tadi ya. Mama ini gimana? Akhirnya dia keceplosan ngomong. Loh, kan saya sudah jawab, ditulis. Pak bangun, tapi tulis. Itu yang cuma ditulis jam 3 ditulis memang ngomong kan itu Pak bangun. Ya udah bangun jam 5. Itu baca tulisannya. Akhirnya mereka rukun lagi. Kira-kira salah pengaturan. Nah, tapi kalau kembali yang tadi saudara, saya dengar dari teman saya sampai meninggal saudara tidak berdamai. Ya. Nanti kita mau di sana. Iya kalau di sorga saudara ya. Karena tidak pernah sempat saling mengampuni. Ya nanti ketemu di sana ngomong tapi penyesalan ya. Aduh dulu kalau tahu dulu kita berdamai dan terlambat. Nah saudara, ada seorang ibu. Dulu saya tinggal di Buring ya. Masih ada waktu Pak W ya. Saya tinggal di Buring. Ibu ini tinggal sama suaminya. Dia bilang gini, sampai mati saya tidak akan mengampuni suami saya. Nah kan usia ibu ini semakin bertambah nih ya. Terakhir saya ketemu waktu itu 60 tahun. Dan sampai mati itu dia ngomong mungkin masih muda ya, waktu tinggal sama suaminya selingkuh. Suami selingkuh, dia bilang sampai mati saya tidak akan mengampuni. Nah waktu umur 60-an sakit parah sampai koma. Susternya bilang sama saya, Pak Charles, karena tidak salah waktu itu ya, mereka Katolik ya, belum mengampuni suaminya. Oh, ya udah, saya coba. Ya waktu itu diop nama di Kediri, saudara ya, Pak Red ke Kediri, saya kesana. Benar, saya lihat orang koma kan nggak bisa apa-apa, cuma diem. Saya lihat, gimana? Udah dibilangin, iya tapi diem aja, nggak ada respon. Nah, akhirnya saya doa Tuhan tolong jamah hatinya dalam nama Yesus. Bu, ampuni suami ibu ya, apapun salahnya udah tinggal dan sebagainya, ampuni bu ya, supaya ibu pokoknya bebas ya, Tuhan berkenan. Kalau menangis saudara, orang koma kan dengar ya, walaupun dia nggak bisa jawab, dia kan dengar. Ada rohnya kan, ada jiwanya, dia bisa dengar, dia merespon, dia nangis ya, mata terus berlinang. Saya bilang ke istri itu, dah dia sudah merespon ya, nggak lama dipanggil Tuhan ya. Jadi ujung-ujung menjelang kematiannya dia ada pemberesan dia, artinya minta ampun dan melepaskan pengampunan. Saudara, waktu saudara membebaskan orang, mengampuni orang, ya
yang menyakiti saudara, itu saudara sendiri bebas sebenarnya. Ya enggak Bapak Ibu? Ada seorang ibu yang lumpuh bertahun-tahun, belasan tahun mungkin, karena dia kepahitan sama adiknya. Entah adiknya kenapa gitu ya. Nah, satu saat tiba-tiba ini adiknya di luar kota nelpon yang nerima itu saudaranya lagi yang lain. Pembantunya apa gitu? Saya lupa pembantunya. Bu, ada telepon dari ini. Kaget, kok nelpon. Akhirnya dia terpaksa nerima. Tapi waktu dia menerima, dia langsung di sana tuh minta ampun pokoknya ya, saling mengampuni. Oh iya, ini ibu ini lumpuh di kursi roda. Tapi saat dia bilang, aku mengampuni kamu, tiba-tiba dia jalan saudara. Keluar di kursi roda, dia melangkah. Langsung yang orang-orang, Bu, kamu bisa jalan. Kaget, oh iya, saya bisa jalan. Apa? Karena apa? Dia mengampuni. Saya baru ketemu seorang pria stroke ya, di Bukit Doa Prigen 3 minggu lalu. Padahal saya ini kepahitan sama pelayan Tuhan ya, di gereja. Makanya saya stroke kayak gini. Terus sempat sembuh. Enggak lama saya kepahitan lagi, stroke lagi. Waduh. Salah sendiri. Nah, rupanya penyakit seperti ini ya, penyakit berbahaya. Ya. Memang kita jaga pola makan, apalagi pola tidur, hidup sehat, olahraga, tapi kepahitan itu saudara. Utama orang-orang kanker dan sebagainya. Nah saudara, jadi jangan seperti itu. Saya punya teman badannya bagus, besar, atletis, pelayan Tuhan. Istri saya kan agak gemuk badannya. Dia bilang, Bu, kurusin tuh badan katanya. Kayak saya nih, sehat, tidak makan nasi, dia makan lontong. Berdoa ya. Pokoknya dia nggak makan nasi. Jadi dia bangga gitu. Nah saudara bolehlah hidup sehat, teratur, olahraga, tapi jangan sombong, ya, gitu ya, nggak boleh. Jadi tetap rendah hati, karena hidup dia akan anugerah. Sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebat orang, kalau bilang kamu meninggal sekarang, ya meninggal, saudara. Kita duduk kayak gini, atau dipanggil juga. Jadi jangan, saya masih hebat, masih kuat. Nah orang ini, nggak lama dia kena ini, serangan jantung, dia rawat di Madinah malah, sampai orang udah hampir lewat, katanya. Ya masih kurang Tuhan lah. Artinya janganlah kasih pernyataan seperti itu. Ya, kita sehat, kita berhasil, kita sukses, kemuliaan bagi Allah kita. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Kebanggaan ini berbahaya, saudara. Dihentikan sama Tuhan. Kenapa kapal Titanic, saudara, tahun 1800 atau 1500 dia berangkat, kapalnya canggih, hebat dan sebagainya. Ini kapten bilang gini, sebentar lagi kita akan berlayar. Mereka nggak ada latihan skoci, saudara. Dan skoci disediakan tuh sedikit karena PD bahwa kapal ini nggak bisa tenggelam. Dan dirancang bahwa dibuat tidak bisa tenggelam. Yang salah pernyataan nakoda ya, dia bilang gini, kita akan berlayar, Tuhan pun tidak bisa menghentikan kapal ini. Ngeri pernyataan. Coba jangan ngomong gitu deh. Ya kan berangkat dengan rendah hati, akan muncul Titanic satu itu ya, 2, 3 ya, dan banyak. Dan tapi karena dia sombong, tengah jalan di hujan salju, lambungnya kena gunung es ya, sobek. Nah banyak yang mati. Seorang presiden di Brasil, saya lupa namanya, waktu dia lantik di podium kehormatan, dia ngomong gini, sekarang saya akan bicara sebagai presiden keberapa gitu di Brasil, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tuhan pun gak bisa, ngeri ya, Tuhan pun tidak bisa menghentikan saya. Langsung serangan jantung, mati sudah. Gak sempat mengecap jadi pemimpin. The Beatles musik rock, bukan rock sebenarnya, musik apa ya? Ya, musik apa sih bukan? Ya, gitu ya. Dia bilang gini, kalau saya konser gereja sepi, saya lebih populer daripada Yesus. Kekristenan akan mati, agama Kristen akan mati, tapi The Beatles akan dijaya selamanya. Gak lama, John Lennon ditembak sama orang gila dari itu dari mobil, mati. Dan musiknya berantakan, mau gabung lagi nggak bisa. Banyak musik-musik rock yang lain-lain yang mungkin bahkan pemujaan setan, selama mereka tidak menghujat Yesus ya aman-aman aja. Dan ini saudara, sayang sekali kalau musiknya ada orang suka, tapi karena menghujat Tuhan Yesus. Saudara menjadi pelajaran berharga, diberkati, dipakai Tuhan, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Berhenti kita di tengah jalan, akhirnya rencana Tuhan dari yang dia ingin pakai kita lebih lagi karena kita sombong, ya sudah. Saudara, jadi mari kasih Tuhan, kasih juga sesat sama. Mulai ingatlah, nggak enak saudara kalau kita punya
ganjalan satu orang saja. Coba saudara ingat siapa sih yang masih mengganjal di hati saudara? Mungkin saudara masih ingat orang itu pernah nyakiti saudara, merugikan saudara, menipu, apalagi membohongi, mengkhianati siapapun juga. Mungkin teman kerja, teman gereja, tetangga, ya mungkin di sini juga ada, mungkin sesama kita. Bebaskan diri kita, saudara. Tuhan bilang, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni, ya kan? Jadi kita harus mengampuni, saudara. Ya. Mengampuni itu berarti kita apa ya? Ya itu tadi ya, dan membebaskan diri sebenarnya supaya kita boleh apa ya, berkenan, bebas, tidak ada lagi ganjalan-ganjalan dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar untuk apa ya, hidup di dalam kemenangan dari Tuhan, di mana jangan sampai ada kepahitan, rugi, saudara ya. Nanti kelihatan di wajah saudara, tidak ada sukacita, wajahnya sumpek, suram, kacau balau, karena nggak ada kedamaian. Ya. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Ya. Jadi mari kita belajar. Mulailah ingat-ingat ya, siapa yang pernah melukai saudara, menjahati saudara. Kita bisa punya musuh. Artinya orang memusuhi saudara. Yang penting jangan dari kita. Jangan kita yang menyakiti orang, jangan kita merugikan orang. Orang bisa jahatin saudara, tapi jangan nanti kita ya, dari kita tetap baik sama semua orang. Nah saudara, mengapa mereka meninggalkan kasih yang semula? Karena fokus mereka sudah bergeser, bukan Tuhan lagi tapi diri sendiri. Kerja keras, kerja baik-baik untuk cari hormat, cari kemuliaan sendiri. Nah ini ciri-ciri gereja akhir zaman. Jadi mengerjakan pelayanan untuk dipuji, untuk dihormati, untuk dihargai. Saudara, kalau saudara mencari pujian manusia, Yesus bilang, apabila kau berpuasa, contoh nih ya, minyakilah kepalamu, rambutmu, cuci muka pokoknya ya, supaya orang melihat, mereka tidak tahu kau sedang berpuasa. Tapi orang-orang Farisi itu kan pamer-pamer, doa di pinggir jalan, mereka pamer seminggu 2 kali puasa, membayar persepuluhan, melakukan ibadah-ibadah. Tuhan bilang gini, kalau seorang nunjuk-nunjukkan, itulah upahnya. Upahnya apa? Pujian orang. Saudara mau upah pujian orang atau pujian Tuhan? Kalau pujian orang tuh hanya gitu aja. Wah hebat ya kamu ya pelayanannya. Oh hebat kamu dipakai Tuhan. Ya udah, saudara dapat apa-apa. Cuma dengar yang enak-enak aja. Tapi kalau Tuhan yang memuji, wah hebat. Ditambah, aku berkati engkau. Nah itu Tuhanmu. Aku beri umur panjang. Aku pakai engkau bilang. Kalau manusia sebatas itu. Makanya Tuhan bilang, jangan mencari pujian dari manusia. Upahnya itu kalau orang pamer-pamer, upahnya ya pujian dari. Saya nggak mau kayak gitu, saudara. Kalau misalnya kita pun jangan kayak gitu. Upahnya hanya pujian orang. Biar kita mendapat pujian dari Tuhan. Pujian Tuhan itu baik, indah dan kekal. Amin, saudara. Sampai di surga. Pujian manusia sebatas di bumi dan akhirnya juga nanti bisa nyakiti saudara, itu manusia. Nah, saudara, jemaat di sini terjebak rutinitas. Nah, hati-hati ya dengan jadwal-jadwal, kegiatan-kegiatan. Akhirnya hanya. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Bagian terakhir. Wahyu 2 ayat 35. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Loh, dibilang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Rupanya saudara, apabila orang meninggalkan kasih mula-mula, di hadapan Tuhan orang itu sudah jatuh. Nah, mereka kan tidak melakukan dosa amoral, mereka tidak melakukan penggelapan, mereka tidak melakukan hal yang jahat, bunuh orang, nyakiti orang. Tapi kenapa Tuhan bilang, dalam kamu sudah jatuh? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, mereka tidak lagi cinta sama Tuhan Yesus. Nah ini, maka Tuhan bilang, jatuh di sini artinya terjerumus, terikat, terjebak, terperangkap. Terperangkap oleh apa? Oleh kegiatan gereja. Tapi hatinya, maka Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Pernah dengar ayat itu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Oh haleluya, puji Tuhan, kau baik. Tapi Tuhan tambahin, tapi hatinya jauh daripada. Nah saudara, Tuhan mau ya bibir sama hati sama. Ya kalau kita memuji Tuhan dari hati dan keluar di bibir dan angkat tangan, lompat, sorak dan sebagainya. Tapi sebenarnya dasar dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah, pendeta Yonggi Cho almarhum, dia pernah lihat istrinya sibuk masak, cuci-cuci waktu dia gerejanya masih belum besar ya, bersih-bersih rumah, tapi gak pernah ngobrol-ngobrol. Langsung satu saat mangkal juga, istriku sini,
berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menikah kayak gini tuh apa ya, rutinitas, akhirnya dingin pernikahan. Sini, duduk sebelahku. Kamu sibuk ini, tapi nggak pernah ngobrol sama aku. Nah, di sini ada suami istri yang nggak pernah ngobrol, jarang ngobrol, masing-masing sibuk, hanya urus masing diri dan urus. Sebenarnya istrinya ini baik, mengerjakan pekerjaan rumah dan mengerjakan untuk urus suaminya, tapi suaminya nggak berkenan. Duduk sini, kita bicara dari hati ke hati. Nanti pekerjaanmu saya bantu. Nah, sama dengan Tuhan. Ada orang yang sibuk dengan, saudara perhatikan bedanya melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan sendiri, itu beda, saudara. Kalau kamu sibuk besuk, kunjungan dan sebagainya, ya, tetapi tidak melayani Tuhan. Nah, ada seorang ibu rajin pelayanan keluar. Suami ini gak pernah dimasakin, gak pernah sedih apa, ya, si ibu ini pergi-pergi. Nah, satu saat ada tim kunjungan lain datang ke besok suaminya, Pak, mari aktif dong seperti ibu, gereja, pelayanan. Saya juga mau sebenarnya, Bu, tapi lihat kepala saya dibuka, buka jahitan. Loh, kenapa Pak kepalanya? Dihajar sama istri saya katanya, sama parutan kelapa besi. Padahal pelayanan kan ngeri, saudara, nggak ada kasih. Ada seorang supir gereja, bukan gereja, supir pengusaha ya. Pendeta itu dari Surabaya, ya. Terus yang nyetir, yang jemput ini supir dari jemaat ini, mungkin diaken atau apa gitu ya, atau pengurus gereja. Jadi dijemput di bandara, mau diantar ke gereja. Di jalan si supir bilang gini, Pak, bisa nggak saya kerja sama Bapak? Loh, kenapa? Mereka minta kerjaan, Pak saya beri kerjaan. Loh, ini udah enak kamu supir. Ibu ini pengusaha, oh hebat. Iya Pak, tapi saya setiap hari Pak, capek Pak. Loh, capek kenapa? Maaf, kalau saya ngomong, saya dibilang anjing-anjing Pak sama ibu itu. Loh, kaget ini pendeta. Oh bisa? Dia kan baik sama saya, hebat pelayanannya. Iya Bu, ibu tuh baik kalau hari Minggu katanya. Jadi hari Minggu baik hari Tuhan. Saya Selasa itu kalau saya nyetir Bu, apa Pak, ibu ini di sebelah atau di belakang ya, atau di belakang lah ya. Langsung kalau belok, salah belok, waduh, anjing, keliru itu. Jadi si supir bilang anjing ya, keliru anjing, kiri, waduh, keringetan, nahan-nahan mungkin ya. Dia udah sabar-sabar, nanti itu lagi mau nabrak apa gitu. Oh deh, kamu ini anjing. Itu bilang setelah real itu makanannya anjing terus, saudara. Dengar, ya, kan kayak gini jadi batu sandungan, saudara. Nggak jadi berkat. Ibu ini hebat kalau hari Minggu. Ini bisa. Kadang heran lihat pengusaha pelayan hebat, bapak di gereja, tapi kalau di perusahaan, di kantornya, bisa marah-marah, bisa maki-maki pegawainya. Kalau di gereja bicara firman Tuhan, ini nggak boleh saudara kayak gini. Ya, di gereja, di rumah udah sama, ada kasih. Orang-orang yang diselamatkan bukan karena khotbah kita loh saudara, bukan karena pelayanan kita hebat, tapi karena kasih kita. Kita peduli, kita ngerti orang. Kira kita minta apa ya? Roh pengertian kita bisa memaklumi orang gitu, Ustaz. Enggak dikit-dikit menghakimi, dikit-dikit marahi, dikit-dikit kita apa sih jahat lah ya sama orang. Jadi mari kita belajar ya. Saudara, saya mau akhiri satu kesaksian. Seorang pendeta terkenal di tahun 1800-an namanya Smith Wigglesworth. Dia orang kasar, pegawai ledeng, tukang ledeng. Istrinya kalau ke gereja dihajar. Diajar, peluk-pelukan dan sebagainya. Satu saat di musim salju di Inggris nih ya, di negara Inggris, istri tetap berangkat ke gereja. Kalau kamu ke gereja, saya kunci pintu ini. Jadi berangkat jam segini nih, jam 6 berangkat. Jam 9 pulang, pintu dikunciin dan hujan salju. Istri ketok pintu, Pak bukain, udah kedinginan ya. Nggak dibukain, akhirnya istri duduk di luar sepanjang malam sambil nangis ya. Kedinginan, bisa-bisa mati saudara. Ya, kalau pakai jaket kalau sudah musim salju ya berapa derajat tuh ya gitu, suhunya. Lewati malam, sepanjang malam dia hanya duduk dan menangis. Suaminya tidur enak, ada api apa namanya, kayu bakar gitu ya, penghangat ruangan. Pas pagi-pagi si suami baru ingat, oh ya istri saya apa ya kabarnya. Dia buka pintu kaget. Istrinya dengan kekuatan yang sisa-sisa kekuatan dia melangkah, merayap, karena sudah kedinginan, bisa masuk angin atau apa ya, demam punya. Dia lari ke belakang. Pikir suami dia mau ngambil balok mungkin, foto ini. Pikir mau ngambil golok atau apa, mau menghajar dia.
Suaminya, istrinya langsung nyalakan ini kayu bakar, saudara. Diambil panci, dia masak air panas, rupanya dibikinkan kopi. Nah, aneh kan ya, bikin kopi, segelas kopi hangat. Terus dia nyamper, suaminya lagi duduk di depan di ruang tamu, langsung ditaruh, "Wah, minum kopi ini." Langsung dia, suami yang tiba-tiba berdiri, "Mulai hari ini aku mau percaya sama Yesus." Ya, istrinya gak marah, bisa dia maki-maki, dia marah, tidak mau nyapa suaminya, tapi justru dilayani. "Ini Pak, minum kopi ini." Langsung suaminya minum sambil menangis, "Aku akan percaya sama Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus." Saudara ya, Tuhan itu hebat ya. Cara memenangkan bukan dengan hal-hal yang besar-besar yang spektakuler, hanya dengan perbuatan kasih sederhana. Dan hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang dibangkitkan dari kematian. Satu saat dia ketemu dengan seorang pemuda di jalan, nggak punya kaki. Jadi bukan nggak punya kaki, nggak punya telapak kaki. Satunya ada, satunya nggak ada. "Ayo nak, kita ke toko sepatu." Ya kaget. "Om, saya cuma kaki saya satu nggak ada di telapak kaki." "Udah, ikut saya." Dia berangkat ke toko sepatu. Sampai di toko sepatu, langsung, "Pak, kasih nomor berapa deh? 40 berapa gitu ya." Yang tukang sepatu juga bingung, "Pak, ini sepatunya kan sepasang, gimana?" "Udah, kasih aja." Masukin yang satu, set. Nah yang satu ini kan nggak ada, saudara. Nggak ada ininya, apa telapaknya betul ya, cuma buntung yang segini. Nah, sudah, kata Pak Pendeta ini, "Kasih." Pas saat dikasih, saudara, didekatin, keluar kaki, das, langsung dipasang, semuanya menangis. Jadi saudara, perbuatan perkara besar dimulai dengan kasih. Perhatikan Yesus, kalau saudara baca di Injil, setiap dia melakukan perkara-perkara besar, selalu bunyinya gini, "Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan." Kan gitu, hampir semua loh. Waktu dia melihat orang 5.000 orang belum makan, lalu Yesus gini, tergeraklah hatinya, dan dia beri mereka makan. Waktu lihat pemuda naik mati, ibunya nangis gitu, gopoh-gopoh, Yesus lihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti dibangkitkan lah. Jadi selalu gitu, waktu lihat Lazarus kalau nggak salah, hati masgul, dia begitu mengasihi. Nah, saudara, sudah terjadi mujizat. Kalau saudara mulai melihat perkara-perkara besar, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, hal yang Tuhan percayakan kepada saudara, mulai dengan kasih. Amin. Kalau nggak ada percuma, saudara. Bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan, bukan dengan kewajiban, bukan dengan apapun, karena tugas, karena tuntutan gereja, tapi lakukan dengan kasih, dengan sungguh-sungguh, saudara. Maka Tuhan akan bekerja dengan ajaib, dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Layani Allah kita dengan kasih, saudara, ya. Dan kita pun harus hidup di dalam kasih. Ya. Jadi lakukan semua dengan sukacita, dengan kasih. Kalau ada dengan kasih, pekerjaan berat pun jadi indah, jadi ringan, jadi menyenangkan. Dan sehari-hari hidup di dalam kasih. Saudara, jadi harus seperti itu. Ya, Pendeta Kong Hee, saudara tahu Pendeta Kong Hee, Singapura? Dia pernah bersaksi waktu itu di India. Dulu pelayanan saya tuh modelnya tuh harus target tercapai. Kalau dia mimpin rapat, rodo keras, rodo kasar, harus tercapai dan sebagainya. Nggak terjadi apa-apa. Kadang dia mangkel dalam itu, pokoknya semua tertib teratur. Tapi Tuhan bilang gini, kerjakan semua dengan kasih. Langsung dia mulai mengendorkan. Dia mulai dengan dia tidak lagi marah-marah, pokoknya dan sebagainya. Akhirnya jemaat tambah banyak, tambah besar. Jadi saya belajar ya bahwa apapun yang kita kerjakan dasari dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara, ini kita membaca ayat terakhir ya. Saya tidak akan perpanjang, tapi kita baca ayat ini. 1 Korintus 13. Sebenarnya saya membaca dulu yang ayat pasal ini, ayat 1 sampai 3 dia tersambung. Ini ya. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ini Paulus nulis. Ngeri ya. Saudara di sini paling banter bisa berapa bahasa? Indonesia, Jawa, bahasa Tionghoa ada. 3 paling 4 ya. Ini semua bahasa manusia. Manusia manapun di planet bumi ini dia bisa. Ya, ini. Dan bahasa malaikat. Waduh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Jadi ya gitu ya, sia-sia. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Nah ini bicara tentang ya masa depan apa yang akan terjadi. Dan mengetahui segala rahasia. Waduh,
gak ada yang tersembunyi, semua bisa terungkap. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Mana ada orang kayak gini sudah, semua tahu, sehebat ya. Bisa dia belajar bahasa Inggris, IPA, ya, dia belajar masak, semua ya, pengetahuan apapun di dunia ini. Dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna, iman sempurna ya, untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, suka berkorban yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sekarang saya tunjukkan kasih itu apa. Sekarang ayat 4. Nah, ini apa namanya? Penerapannya sehari-hari. Kasih itu sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Gak gampang ya. Ujian kesabaran itu di jalan raya. Ya. Bapak Ibu nyetir kalau nggak sabar, dibel-bel orang, diserempet, kita bisa emosi. Di strong-strong sama lampu dim ya. Nah, kita harus sabar ya. Mungkin di pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ia tidak sebentar. Kasih itu murah hati, ya, baik ya. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, nah tadi ya, dan tidak sombong. Jadi tidak ada kesombongan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Jadi kalau ada orang-orang jatuh dalam dosa jangan disebar-sebarkan ya. Kita tutupi ya. Artinya saudara, kita dengan kasih kita tidak menjelek-jelekan orang. Terus mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, kemudian kita lihat 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Sebentar, saya salah. 1 Korintus 14 ayat 1. Kerjalah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, ini jangan kebalik ya. Jangan gini, kejarlah karunia-karunia Roh Kudus, bisa nyembuhin orang, bisa buat mujizat, baru kejar kasih. Enggak, kejarlah kasih. Kasih Tuhan dan kasih sesama, baru saudara nanti Tuhan percayakan perkara-perkara rohani dalam diri kita. Ada akan dipakai, doain orang sakit sembuh, ya, saudara ya, karunia memberi nasihat, ya, karunia hikmat, karunia bahasa roh dan sebagainya, karunia nubuat. Nah, tapi dikatakan kejarlah kasih. Kasih harus lebih utama dari semuanya itu. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Kasih Tuhan, kasih sama, Tuhan akan percayakan hal besar dalam diri kita. Puji Tuhan. Ya, tundukkan kepala. Jadikan lagu Kasih dari Surga. Bisa ya Pak Ipsi cari ya. Lagu lawas ya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, itu masalahnya.
Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong saudara, bisa mengampuni, bisa melupakan salah orang lain. Supaya kita bebas, saudara, melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan berdoa bagi saudara, Tuhan, Kau melihat domba-domba yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh alami pemulihan di dalam kasih. Saat ini kami memohon, lepaskan kasih dari surga, memenuhi setiap hati mereka. Setiap ganjalan-ganjalan apapun kepahitan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mau mengampuni mulai malam hari ini dan nunggu besok. Karena keselamatan hari ini Tuhan, karena mau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Apa artinya kami pelayanan kami hebat, kami dipakai Tuhan, tapi kami tidak hidup dalam kasih. Biar kami belajar mengasihi Kau dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama kami. Mungkin ada suami istri tidak hubungan dengan baik, dengan anak, dengan tetangga, dengan hamba Tuhan, dengan sesama pelayan. Malam hari ini saudara adakan pemberesan. Jangan tunda lagi. Lepaskan kasih pada mereka. Hubungi mereka bila perlu. Minta maaf saudara, supaya saudara bisa diberkati, dipakai oleh Tuhan. Kalau enggak saudara ditolak, udah capek-capek, buang uang, buang tenaga, buang waktu, beribadah, pelayanan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ngeri saudara, di akhir zaman hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sudah mengerjakan banyak hal, tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, karena mereka tidak hidup dalam kasih. Mari saudara, mulai sekarang. Memang berat, enggak mudah. Kita sudah disakiti, dilukai, dirugikan, dihianati, dipermalukan, dihina-hina. Tapi malam ini belajar untuk mengampuni, supaya berkat Allah mengalir dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persekutuan tempat ini, berkati Pak Wijaya, Ibu, semua anak-anak, semua yang ada malam hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Persekutuan ini semakin maju, banyak jiwa dimenangkan. Berkati tetangga di sekitar daerah ini Tuhan, wilayah ini semua diberkati oleh Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Charles yang sudah menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat untuk kita. Kiranya kasih Tuhan ya, yang senantiasa akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari setelah kita menerima firman Tuhan, saya untuk membacakan persembahannya. Sebelumnya yang mau doa untuk persembahan. Ibu Edi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Malam ini kami sudah menerima firman-Mu yang sangat indah dan menguatkan kami semua. Kami mengucap syukur. Oh Tuhan, berkati Bapak Charles yang telah membawakan firman untuk kami semua. Berkati Bapak Wijaya dan Ibu yang selalu menyediakan tempat untuk kami berdoa. Sekarang tiba waktunya kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang
tadi ya. Yang penting kita akan mengenal 3 ya, iman, kasih, dan pengharapan. Tapi yang penting kasih yang betul. Kalau kita tidak ada kasih ini percuma ya, sia-sia walaupun kita hebat di mana pun ya. Mengenai pengumuman hari ini bentar saya memberikan imbauan bagi Bapak Ibu yang ikut nanti retreat ke Batu ya, yang belum membayar segera ya. Saya harap nanti tanggal Rabu tanggal 29 ini harus sudah lunas. Kalau tidak sudah akan harus memberikan pembayaran di sana supaya secepatnya kita mungkin kamar-kamar yang tersedia berapa. Jadi bagi yang belum lunas dilunasi, kalau bisa hari ini boleh atau terakhir hari Rabu ya. Dan nanti hari Minggu kita ada pelayanan di Waru Gunung GPT ya, Gereja Pantekosta Tabernakel Waru Gunung Surabaya. Bagi yang mau ikut ada kuota 3 Pak ya, masih ada 3 kursi. Bagi yang mau ikut boleh. Nanti hari Rabu kita dilayani oleh pendeta David ya. Oh, Khalid ya, dari Surabaya ya. Terima kasih. Sementara pengumuman itu saya serahkan ke Pak Menteri. Terima kasih. Ya, shalom. Ya, ini pendeta Charles luar biasa. Tidak usah lagi ini ya. Agak rewel. Tapi hari ini memang lagi diproses benar-benar. Terutama ya sampai saat ini saya pun tidak merasa kepingin dipuji di apa. Saya Pak Charles juga tahu mulai dari awal saya bergerak di bidang koordinator lansia. Dan hari ini pun berdiri di sini tetap lansia. Berarti komit. Jadi ini yang harus dilakukan. Jangan mulai kepahitan dibawa. Nah di sini kita semua loh ini ditegur. Ayo yang masih punya kepahitan, ndang-ndang buangan. Ya tapi tadi diibaratkan kamu mau ngasih berkat yang luar biasa itu suruh naruh dulu, selesaikan dulu hatimu, kepahitanmu, buangan, utama kasih baru kamu ngasih itu luar biasa buat itu. Ya oke, kiranya jadi berkat, kiranya bukan hari ini aja Pak Charles, nanti berikutnya nanti kita bisa sama-sama untuk membawa lansia ini berubah, membawa lansia ini semakin bertumbuh, semakin dewasa, atau lebih dipulihkan. Ya oke, mari kita undang bagi berdiri. Kita akhiri pada ini. Ya untuk pengumuman tadi yang belum daftar segera mendaftar, yang belum menyelesaikan pembayaran diselesaikan biar kita berjalan dengan baik ya. Nanti ya kita buka cita nanti di Batu.
Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin menumbuhkan, semakin mendewasakan pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan turunkan hikmat kepada pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan, untuk mengerti kata kasih Tuhan. Kasih bukan hanya dimengerti, bukan hanya direnungkan, tetapi harus kita lakukan. Terlebih Tuhan, untuk memiliki kasih yang sempurna, kita harus membuat kepahitan, kita harus membuang kesombongan pada diri sendiri. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat khusus buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan buat Pendeta Charles Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat-hikmat yang semakin luar biasa Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati usahanya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, yang mana kami telah memuji dan memuliakan kebesaran-Mu dan menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan menikmati hidangan yang telah tersedia pada hari ini ya Bapa. Berkatilah makanan ini ya Bapa, agar bersihkan dan sucikan, agar menjadi kesehatan bagi kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan, juga berkatilah pula kami yang akan menikmatinya. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh kasih. Biasa. Terima kasih. Berkati Bu. Terima kasih. Oleh dulu.
pas kok nangis 2 kali lebih. Wis kan sing nang Surabaya iki meneh. Toyo kafe iki. Musim melok, musim. Musim. Mana Surabaya? Ini melok ah. Hah? Aku melok enggak? Melok. Ini melok ah. Aku melok enggak? Musim melok. Melok. Hah? Musim melok. Melok musim. Ya wis melok wis. Musim melok. Ini melok. Bukan melok. Ah, apa? Kok kan melok? Musim melok. Musim tak tahu. Ono namai lho, Bang. Lalu ono namai. Ono Tak tahu bisa orang apa. Bisa ada warga itu. ya gitu gak apa-apa. Hah? Macam mana aku awal eh? Malam mama aku. Udah makan? Udah. Bumi. Ada kacang bumi sama. Ya. Nggih. Dalam Tetap to, Bu. Nggih. Berkati ya. Santos. Nggih. Bisa ikut tak? Di mana sih? Yo. Boleh lagi? Dia kan belum? Ada biasa ya. Iya.